Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Jovanina Fauzia. Saya Fikri Hidayatullah. Saya Zaka Afif Mu'tasim. Membahas mengenai ilmu dan teori komunikasi. Langsung saja ke materi. Saya akan menyampaikan sedikit tentang komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan suatu pesan oleh dua orang atau lebih. Kata komunikasi sendiri ini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to communicate, yang artinya menyampaikan. Kata ini merupakan kosakata umum dalam bahasa Inggris yang menurut Clevenger tidak mudah untuk mendefinisikannya untuk tujuan ilmiah. Para peneliti pun telah berupaya mendefinisikan komunikasi, namun untuk menetapkan satu definisi terbaik sangatlah sulit. Kemudian, menurut Frank Danks, ia ini melakukan suatu terobosan penting dalam upaya memberikan klarifikasi terhadap pengertian komunikasi. Ia mengajukan beberapa hal yang ia namai dengan diferensi konseptual kritis. Tiga hal ini yaitu dimensi level observasi. Ada definisi mengenai komunikasi bersifat sangat luas dan definisi lainnya mengatakan bersifat terbatas. Misalnya, definisi komunikasi sebagai proses yang menghubungkan bagian-bagian terputus dari dunia yang hidup satu sama lainnya dinilai sebagai definisi yang terlalu umum atau luas. Sebaliknya, definisi yang menyatakan komunikasi adalah alat untuk mengirimkan pesan militer, perintah, dan sebagainya melalui telepon, telegraf, radio, kurir dinilai sebagai komunikasi yang terlalu sempit. Yang kedua, dimensi kesengajaan. Sebagian definisi mengenai komunikasi yang dikemukakan para ahli hanya memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan atau maksud tertentu. Sementara definisi lain tidak memasukkan batasan ini. Definisi berikut ini merupakan contoh definisi yang memasukkan faktor kesengajaan atau maksud tertentu. Misalnya, komunikasi adalah situasi di mana sumber mengirimkan pesan kepada penerima dengan sengaja untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan definisi yang tidak memerlukan kesengajaan atau maksud tertentu, misalnya, komunikasi adalah proses yang membuat dua atau beberapa orang memahami apa yang menjadi monopoli satu atau beberapa orang lainnya. Yang ketiga, dimensi penilaian normatif. Sebagian definisi mengenai komunikasi memasukkan pernyataan keberhasilan atau keakuratan, sedangkan definisi lainnya tidak memiliki penilaian implisit semacam ini. Definisi berikut ini menganggap proses komunikasi selalu berakhir dengan kesuksesan. Misalnya, komunikasi adalah pertukaran verbal dari pemikiran dan gagasan. Asumsi dari definisi ini adalah pemikiran atau gagasan itu selalu berhasil dipertukarkan. Definisi lainnya, sebaliknya, tidak menilai hasil komunikasi itu akan berhasil atau tidak. Misalnya, communication is the transmission of information. Di sini terjadi pengiriman informasi, namun pengiriman itu tidak harus berhasil. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Akan mempresentasikan penelitian akademis tentang komunikasi dan perbedaan perkembangan mengenai komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses penelitian akademis tentang komunikasi yang dimulai setelah Perang Dunia Pertama. Pada zaman dahulu komunikasi telah dipelajari secara sistematis. Kemudian komunikasi ini menjadi topik yang sangat penting pada abad ke-20. Barnett Peirce menggambarkan perkembangan ini sebagai penemuan revolusioner yang disebabkan meningkatnya teknologi komunikasi yang disertai industri, bisnis besar, dan politik global. Sehingga minat yang sangat kuat akan penelitian komunikasi yang dimulai setelah Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, ilmu-ilmu sosial diakui sebagai disiplin legislatif.
dan minat dalam proses psikologis dan sosial menjadi intens. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, para peneliti sosial seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi mengangkat komunikasi ke dalam kurikulum di universitas. Kemudian komunikasi ini mulai berdiri sendiri ketika ilmu-ilmu lainnya menyerap komunikasi dalam jurusan-jurusan berbicara. Komunikasi ini kemudian dinamai sebagai jurusan komunikasi atau pendidikan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan pandangan mengenai komunikasi. Di sini terdapat dua arah yang berbeda, yaitu dari barat dan timur. Di barat ini didominasi pandangan individualisme yang menjelaskan semua orang itu dianggap sangat berhati-hati dan aktif dalam mencapai tujuan pribadinya. Kecenderungan ini mempengaruhi peneliti di Asia, terutama di bagian barat. Kemudian di timur, hasil rangkaian kejadian tidak direncanakan dan terjadi secara alami. Maksudnya di sini adalah menekankan pemusatan emosional dan spiritual sebagai hasil-hasil komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan bagaimana cara akademisi bekerja. Para akademisi mengikuti pola penelitian dan pengembangan teori yang cukup dapat diperkirakan, yaitu ingin mengetahui sebuah topik yang kadang-kadang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat pribadi, kadang-kadang berhubungan dengan hasil dari sebuah perluasan dari apa yang telah dibaca. Seringkali juga dari percakapan dengan mentor atau rekan kerja. Lalu kaum akademisi komunikasi termotivasi untuk meneliti subjek yang menarik minat mereka. Hasil dari pengamatan, pembacaan, dan pemikiran akademis secara formal menjadi bahan diskusi. Lalu mereka membuat karya tulis dan mempresentasikannya dalam pertemuan akademis. Lalu mereka akan mendapatkan tinjauan, komentar, kritik, dan saran dari hasil diskusi itu. Nah, itu menjadi jalan untuk mempublikasikan karya tulis itu. Karya tulis itu bisa dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal, monograf, atau buku. Sekian pemaparan dari kami kelompok 1. Jika ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Ingat, barang siapa yang mempersulit orang di dunia, kelak di akhirat akan dipersulit oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.